Per tadi pagi saya cek website eIPO-nya sudah muncul, jadi my friends bisa download prospektusnya di sini, Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA. Dan seperti janji kita, ketika sudah di-upload, sudah ada datanya, kita baru bisa berbicara. Jadi kita nggak mau ngomong yang nggak ada datanya terlebih dahulu, my friends. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa nih detailnya untuk si CDIA? Jadi saya bahas dulu di lembar pertamanya, my friends ya, bahwa kalau misalnya my friends lihat jumlah penawaran sahamnya, maaf, sebanyak-banyaknya itu adalah 12.487.937.500 lembar. Nah, ini kalau misalnya my friends lihat, sebanyak-banyaknya ini adalah 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar. Jadi, kalau ngelihat dari nominal 10%, berarti free float-nya memang nggak terlalu besar ya. Terus juga di sini kalau diinformasikan rentang harganya itu antara 170 sampai dengan 190. Ini kalau melihat dari potensinya hanya 10% dan nilai nominalnya itu hanya 100 ya. Jadi ibaratnya tanda kutip modal si ownernya itu ya kan nggak jauh-jauh beda ya dari harga nominalnya. Dia nawarin cuma 170 atau 190. Itu pun belum beggar gitu loh dari harga nominalnya. Jadi ini kalau lihat dari ini aja sih harusnya sih nggak mungkin nggak naik ya, probabilitasnya ini besar banget, pasti sahamnya naik kencang banget ini. Kalau nggak dari sini doang ya, my friend. Tapi nanti kita bahas dulu. Terus kalau dilihat dari nilai penawaran umum perdana sahamnya, ini sebanyak-banyaknya 2,37 triliun. Jadi saya bisa bilang dengan gampangnya, dengan nilai maksimal harga, otomatis market kapitalisasinya adalah 2,3 kali 10 atau 23,7 triliun. Itu informasi di lembar awal yang bisa my friends lihat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya bisnisnya apa sih? Ini saya coba cek dari websitenya, jadi my friends harus lihat ke website Chandra Asia Pasifik terlebih dahulu, terus nanti di situ bisa dicek untuk detail di Chandra Daya di CDIA-nya ya. Di sini dikasih tahu nih bahwa mereka itu punya segmentasi di energi, terus mereka juga bergerak di bidang pengelolaan air, mereka juga ada kepelabuhan dan penyimpanan, dan juga ada logistik. Jadi di sini dijelaskan sama websitenya 4 pilar utamanya mereka nih. Dan ini kalau misalnya my friends lihat, salah satu hal yang menarik, kenapa tadi saya sambung-sambungkan ke Krakatau Steel, selain memang mereka yang memang sekarang salah satu customer yang membeli hasil produksi tanda kutip listriknya CDIA, memang pada saat itu CDIA ini membeli anak usahanya Krakatau Steel anak usaha dari Krakatau Sarana Infrastruktur atau cucunya Krakatau Steel, ya ini Krakatau Chandra Energy. Jadi sebenarnya mereka punya hubungan yang cukup erat lah ya kalau dari keadaan ini. Nah, ini kurang lebih tadi 4 pilar utama bisnisnya. Berikutnya ini kalau misalnya my friends lihat, kita mau lihat kira-kira proyeksinya akan seperti apa sih. Kalau lihat dari prospektus, ini juga ada penjelasan lebih detailnya, tapi my friends bisa lihat di lembar ini bahwa keunggulan kompetitifnya ya kita tahu ya, misalnya dari sisi perusahaan mereka dengan grup TPIA, dia juga menyebutkan juga ada mitra strategis dengan grup Salim juga, tadi ini juga dengan grup Kras, maka tadi kita bilang ya Krakatau Steel, dan juga Posko sendiri pun juga mitra strategisnya Krakatau Steel ya. Terus juga kalau misalnya my friends yang tipikalnya mau jangka panjang, berarti kan kita berbicara dengan proyeksi pertumbuhan ke depannya akan seperti apa kan, di sini disebutkan. Dan kalau saya boleh bilang, ini cukup konservatif ya dari sisi potensi pertumbuhannya, di mana di sini dibilang bahwa pertumbuhan pesat atas permintaan listrik industri yang diproyeksikan dapat tumbuh sehingga 5% CAGR ya. Jadi rata-rata sekitar 5%. Kalau permintaan air industri yang telah tumbuh sebesar 5% juga sejak 2013, diperkirakan juga akan meningkat sekitar 4% hingga 2030, serta pertumbuhan domestik dan impor yang mendorong ekspansi sektor tangki dan penyimpanan. Kalau ini mungkin akan sangat korelasi banget dengan TPIA-nya karena mengangkut barang-barang TPIA, termasuk pengembangan fasilitas seperti CAE, DC, Chandra, Asri. Jadi kalau boleh dibilang di sini dari si prospektus mereka juga nggak yang bilang, wah ini akan tumbuhnya 50%, 100%. Enggak, dia bilang ya kurang lebih 5% CAGR, jadi rata-rata ke depannya gitu. Jadi sebenarnya dari sisi penjelasan mereka sudah sangat konservatif nih my friends. Berikutnya, ini tadi sudah dijelaskan sama Yuli, tapi saya akan remind lagi bahwa tanggal efektifnya itu tanggal 30 Juni 2025, masa penawarannya 2-4 Juli, dan tanggal pencatatannya 8 Juli. Jadi ini sebenarnya waktunya sudah sangat singkat sekali ya. Mungkin dalam waktu 2 mingguan dari sekarang ini akan sangat-sangat sering dibahas di semua, entah di sosial media atau di media yang lainnya juga ya my friends. Terus berikutnya lagi,
rencananya. Nah, ini salah satu pointer yang menarik harus my friends lihat. Ketika perusahaan IPO, kita mau tahu nih penggunaan dananya untuk apa. Nah, ini kalau saya highlight di sini adalah sekitar 871 miliar. Ini akan disalurkan perseroan melalui penyetoran modal kepada perusahaan anak perseroan yang termasuk dalam bisnis pilar logistik, yaitu CSI dan MIM. Adapun dana seluruhnya yang diperoleh CSI akan disalurkan kembali sebagian melalui penyetoran modal kepada CMI dan sisanya digunakan untuk pembelian kapal dan pembiayaan operasional. Jadi baik CSI dan MIM akan melakukan tanda kutip ekspansi lah. Jadi ini bukan pembayaran hutang ya kalau dilihat dari untuk yang 871 miliar. Yang 1,5 triliun kalau my friends perhatikan juga, seluruhnya akan disalurkan perseroan melalui penyetoran modal kepada perusahaan anak perseroan yang termasuk dalam pilar bisnis pelabuhan dan penyimpanan, yaitu CSP, yang kemudian seluruhnya akan disalurkan kembali melalui penyertaan modal ke CCP, di mana dana yang diperoleh oleh CCP akan digunakan untuk keperluan pembuatan tangki penyimpanan, pipa saluran etilen, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Jadi sejauh ini kalau saya lihat dari rencana penggunaannya, mayoritas hampir semuanya itu tidak ada alokasi untuk pembayaran hutang, tapi tanda kutip untuk ekspansi nih my friends. Nah biasanya hal seperti ini saya harus bilang bahwa investor akan lebih suka ya, karena memang mereka mengalokasikan keseluruhannya untuk ekspansi. Jadi kita bisa bilang bahwa ekspektasinya itu akan terefleksi ke pergerakan harga. Nextnya, tadi saya sempat ada pertanyaan tuh, oh kok kenapa nggak masuk syariah? Saya belum cek secara detail ya, tapi saya mau ngomongin dari sudut pandang neracanya dulu nih my friends. Saya langsung ngomongin dari sisi rasionya. Ini ada beberapa rasio. Jadi kalau my friends itu perusahaan dia mau melakukan peminjaman ke institusi keuangan, biasanya itu ada persyaratan-persyaratannya. Nah ini beberapa persyaratan yang terkait dengan kesehatan tanda kutip neracanya, disambung-sambungkan dengan jumlah hutang yang dimiliki, bisa dikatakan semuanya itu di bawah persyaratannya. Jadi artinya telah memenuhi ini. Jadi bisa dikatakan dia sehat. Dan yang menarik, beberapa rasio ini kalau boleh dibilang masih sangat rendah sekali nih, kayak debt to equity ratio-nya. Ini memungkinkan sekali kalau saya ngelihat setelah mereka IPO, tanda kutip bisa ekspansi lebih agresif lagi. Karena apa? Karena Mas bisa lihat nih, ini kan perhitungannya di 31 Desember 2024 ya. Artinya suntikan modal dari IPO itu belum masuk. Ketika ekuitasnya itu masuk, di mana tadi saya coba cek ekuitasnya itu sekitar 700-an miliar, ini otomatis debt to equity ratio akan turun lebih rendah lagi, yang artinya potensi dia untuk melakukan peminjaman itu akan lebih besar lagi. Jadi bisa dikatakan mau ekspansi lebih gede, ini sangat memungkinkan sekali untuk si CDI ya. Jadi ini poin yang sangat menarik banget yang my friends harus perhatikan kalau tertarik untuk beli si CDI ini lagi. Nextnya, nah ini untuk para dividen hunter. Apakah perusahaan ini akan bagian dividen? Di sini disebutkan bahwa kebijakan dividen perseroan saat ini adalah membayar dividen kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 40% dari laba bersih perseroan. Ingat ya, ini sebanyak-banyaknya. Untuk perusahaan yang lagi dalam tahapnya ekspansi agresif seperti ini, apalagi ruang leverage-nya besar, tadi seperti saya bilang ya, dari sini neraca sehat banget, ya sangat mungkin sekali pembagian dividennya nggak akan terlalu maksimal. Tapi di sini mereka bilang bahwa maksimal bisa sampai 40%. Jadi kalau nanti kita dengar, oh nanti dibagiin cuma 10% atau 15%, nggak usah terlalu khawatir my friends ya, karena ini lagi di tahap stage yang lagi ekspansinya agresif. Itu dari sisi kebijakan dividen. Nextnya, nah ini tadi saya coba cek nih dari sisi neracanya. Tadi kan saya sempat sebutkan ya, ekuitasnya berapa, ini my friend bisa lihat. Tadi saya bilang 740 juta dalam bentuk US dollar ya, maaf saya harus koreksi, 740 juta US dollar. Jadi dari angka ini aja bisa dikatakan neraca ini sehat banget lah kalau saya boleh bilang dari keadaan saat ini. Terus pertanyaan simpel ya, kalau misalnya emang sehat kenapa dia harus IPO gitu ya? Ini berarti memang ada kebutuhan dana yang memang skalanya besar dan nanti akan diikuti lebih besar lagi nih, karena tadi dapat suntikan dana terus mereka bisa pinjam lebih gede lagi. Jadi bisa dibilang ekspansinya sangat-sangat agresif banget. Pertanyaan berikutnya adalah, tadi kan saya ngomong ya, penggunaan modalnya itu untuk suntik yang logistik, untuk yang anak usaha lagi, yang lainnya lagi. Pertanyaannya, revenue mereka tuh kontribusi terbesarnya dari mana sih? Saat ini penjualan atau pendapatan terbesar mereka tuh dari penjualan daya listrik dan jasa kelistrikan lainnya nih my friends. Jadi kalau dengar tadi, oh mereka mau suntik anak usaha mereka yang lain, yang kalau saya lihat di sini belum jadi kontributor utama, ini justru malah ceritanya jadi lebih menarik ya, karena mereka bisa ngeliat bahwa oh ya yang listrik mungkin udah steady, bisnisnya sudah mulai stabil,
dan sudah mulai nggak terlalu membutuhkan modal yang lebih besar, justru anak-anaknya lagi yang lain yang membutuhkan modal lebih gede lagi, yang bisa berpotensi memberikan pertumbuhan yang cukup signifikan. My friend, saya lihat nih ya, yang penjualan bahan bakar aja yang tadinya 9,7 juta US dollar sekarang udah 11,4. Jadi kenaikannya itu signifikan banget. Jasa sewa kapal yang dari tadinya nggak ada langsung jadi 5,6. Jadi ini bisa dibilang si CDIA ini dia sudah punya bisnis yang cukup steady dari sisi revenue-nya dia, cash flow-nya juga pasti lebih steady atau lebih stabil. Dia lagi mau ngembangin lagi yang lain supaya ada revenue lain yang lagi yang lebih signifikan imbasnya. Dan yang terakhir, mungkin pertanyaannya sekarang murah atau mahal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menutup pembahasan kita IPO, karena udah lama banget nih saya ngomongnya, di sini kita akan lihat nih my friends, tadi saya coba cek hitungannya dengan laba saat ini, kita kalau ngeliat dari pemilik entitas induk ya di sini, tadi saya coba cek price to earning ratio-nya itu sekitar 47 kali. Jadi sebenarnya kalau dibilang murah, ya nggak terlalu murah, tapi kalau ngelihat dari cerita ekspansinya yang agresif dan potensi uh, ekspansi yang lebih gede lagi dan yang dilempar ke masyarakat hanya 10%, ya sepertinya mahal ini nggak akan terlalu masalah buat banyak orang ya. Jadi kesimpulannya memang tidak terlalu murah, tapi kalau dilihat dari keseluruhan seharusnya probabilitasnya bisa naik cukup kencang nih dari keadaan sekarang. Dan sorry to say my friends, maaf saya harus ngomong bahwa kemungkinan besar kalau my friends nanti ikutan IP-nya mungkin akan sedikit dapatnya ya. Jadi nggak bisa dapatnya gede-gede banget. Itu mungkin Yul untuk ceria saya kembalikan lagi.